jual narkoba untuk bisa membeli narkoba lagi. Kemudian remaja 17 tahun di Cilegon, nah ini dekat dari sini ya, jualan narkoba online lewat Instagram. Ya. Siapa sih sekarang anak muda ya yang nggak punya Instagram, yang nggak punya medsos ya? Nah mereka udah bisa, salah satu modusnya jualan lewat online. Nah oleh karena itu berdasarkan situasi-situasi tersebut ya, dinyatakan oleh Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo itu pada tahun 2016 ya, Indonesia darurat narkoba. Jadi Indonesia saat ini statusnya sudah darurat narkoba. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa ya Indonesia darurat narkoba? Kenapa Bu? Gaya hidupnya banyak yang pakai narkoba. Kira-kira kenapa lagi Pak? Jalur perlintasan segitiga emas tuh di antara jalur perdagangan. Oh iya, luar biasa. Lebih berat lagi bahasanya ya. Jadi peredaran narkoba ya Pak. Mas Satgas harus berat, kalau berat bukan Satgas namanya. Ya. Pelajar ya Pak. Ya jadi benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia darurat narkoba. Yang pertama faktornya karena sudah banyak jumlah penyalahguna narkoba makin banyak. Salah satunya tadi karena gaya hidup ya, ikut-ikutan temennya, ikut-ikutan lingkungannya pakai narkoba. Jadi terpengaruh juga untuk pakai narkoba ya. Ini bisa dilihat dari data yang ada di BNN. Berdasarkan penelitian terakhir kita melaksanakan penelitian tahun 2021, jumlah penduduk yang terpapar narkoba ini yang di usia produktif ya, di usia 15 sampai 64 tahun makin meningkat ya dari tahun 2019 ke tahun 2021. Untuk yang pernah pakai ini yang pernah mencoba narkoba tapi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan gitu. Misalnya mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Jumlahnya juga meningkat. Nah, yang setahun pakai ini yang sudah rutin memakai dalam setahun terakhir. Nah, jumlahnya dari 3,4 juta jiwa menjadi 3,6. Jadi juga mengalami peningkatan. Ya, prevalensinya meningkat dari 1,8% menjadi 1,95%. Jadi ternyata jumlah penyalahguna narkoba makin meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kenapa Indonesia darurat narkoba? Yang kedua karena narkoba itu tidak hanya menyasar di kota-kota besar saja saat ini. Ya, sudah masuk ke daerah-daerah, bahkan ke kampung-kampung ya, ke daerah pelosok sudah masuk narkoba. Di sini Bapak Ibu ada yang bisa menjamin wilayahnya bersih dari narkoba? Tidak. Ya. Walaupun desa-desa kecil ya di daerah pelosok, narkoba sudah masuk sampai ke sana. Ya. Tidak ada wilayah yang bisa dikatakan benar-benar bersih dari narkoba. Kemudian penyalahguna tidak hanya di kalangan-kalangan orang terkenal atau orang-orang kalangan atas saja ya Bapak Ibu. Tidak hanya orang dewasa, bahkan sampai anak-anak kecil korbannya sudah sampai ke anak TK, ya sudah ada yang menjadi korban penyalahguna. Tapi bukan berarti dia pakai narkoba karena tahu ya, karena mau pakai narkoba, tapi misalnya dimasukin dalam jajanan tadi ya. Jajanan anak TK, gimana caranya bandar itu ingin merusak generasi penerus bangsa ya, merusak masa depan Indonesia. Jadi dia rusak dari generasi mudanya ya, dari anak TK. Dia kalau anak TK kan kalau jajan mungkin dia nggak tahu ya, makan aja gitu, apalagi dikasih gratis dari orang yang tidak dikenal gitu ya, ini cobain aja gitu. Jadi modusnya awalnya pengedaran narkoba itu dia kasih gratis. Ya. Siapa sih orang yang nggak mau gratis ya Bapak Ibu? Senang ya dikasih gratis gitu kan. Tapi karena nggak tahu tadi dimakan aja, ternyata itu ada kandungan narkobanya. Ya, jadi kemudian nggak hanya orang-orang yang pejabat ataupun artis yang pakai narkoba ya, bahkan orang biasa sampai pengangguran juga yang nggak ada uang gitu, banyak yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Jadi oleh karena itu Presiden kita mengatakan bahwa saat ini kondisi Indonesia sudah darurat narkoba. Nah, sebenarnya apa sih itu narkoba Bapak Ibu? Zat adiktif, nafsa, psikotropika, zat-zat terlarang,
Kalau jenis-jenisnya? Ganja, Sabu-sabu, opium, ganja, ciu. Ciu. Ciu itu apa ya? lem ibon. Kalau kalau anak muda biasanya kalau pelajar tuh tahu ciu apa nih? Kalau bapak ibu ciu deh naon ya. Ciu tuh minuman keras Pak, alkohol ya. Jadi kalau di kalangan pelajar tuh biasanya bilang ciu gitu. ciu, Ya, jadi narkoba Jiwas. itu ya kalau bapak ibu mah tanya ciu ya. Nah, narkoba itu ternyata singkatan bapak ibu. Tadi ada yang bilang psikotropika ya, psikotropika zat adiktif. Nah ternyata itu bagian dari narkoba. Nah jadi nar itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi kenapa BNN namanya Badan Narkotika Nasional? Ya, bukan Badan Narkoba Nasional, gitu ya. Nah ternyata karena BNN sebenarnya tugasnya di bidang narkotika ini. Ya, ini diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini tentang narkotika. Jadi acuan dasar pelaksanaan tugas BNN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini.